Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, dan kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa juga saya untuk mendoakan kalian agar dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah Asmaul Husna kali ini adalah sebagai berikut. Kisah-kisah Asmaul Husna. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Rela dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Musa alaihissalam suatu hari sedang berjalan-jalan melihat keadaan umatnya. Nabi Musa alaihissalam melihat seseorang sedang beribadah. Umur orang itu lebih dari 500 tahun. Orang itu adalah seorang yang ahli ibadah. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyapa dan mendekatinya. Setelah berbicara sejenak, ahli ibadah itu bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa alaihissalam, aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 350 tahun tanpa melakukan perbuatan dosa. Di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkanku di surganya? Tolong sampaikan pertanyaanku ini kepada Allah." Nabi Musa alaihissalam mengabulkan permintaan orang itu. Nabi Musa alaihissalam kemudian bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepadanya di mana umatnya ini akan ditempatkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa alaihissalam, sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan meletakkannya di dasar nerakaku yang paling depan." Nabi Musa alaihissalam kemudian mengabarkan kepada orang tersebut apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ahli ibadah itu terkejut dengan perasaan sedih. Ia beranjak dari hadapan Nabi Musa alaihissalam. Malamnya, ahli ibadah itu terus berpikir mengenai keadaan dirinya. Ia juga mulai berpikir bagaimana dengan keadaan saudara-saudaranya, temannya, dan orang lain yang mereka baru beribadah selama 200 tahun, 300 tahun, dan mereka yang belum beribadah sebanyak dirinya. Di mana lagi tempat mereka kelak di akhirat? Keesokan harinya, ia menjumpai Nabi Musa alaihissalam kembali. Ia kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa alaihissalam, aku rela Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan aku ke dalam nerakanya. Akan tetapi aku meminta satu permohonan. Aku mohon agar setelah tubuhku ini dimasukkan ke dalam neraka, maka jadikanlah tubuhku ini sebesar-besarnya sehingga seluruh pintu neraka tertutup oleh tubuhku. Jadi tidak akan ada seorang pun akan masuk ke dalamnya." Nabi Musa alaihissalam menyampaikan permohonan orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa alaihissalam, sampaikanlah kepada umatmu itu bahwa sekarang aku akan menempatkannya di surgaku yang paling tinggi."
Nah, begitulah kisahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Apakah kita bisa memetik pelajaran dari sebuah cerita kisah ini, ataupun kisah dari umat Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam? Semoga kelak kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita yang kita dengarkan ini, bahwasanya bertahun-tahun lamanya kita beribadah dan beramal soleh selama 300 tahun, 500 tahun yang dilakukan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Jadikanlah ini pelajaran bagi kita semua, agar kita banyak-banyak beramal ibadah. Di sisi lain, yang saya ceritakan ini, bahwasanya orang yang beramal soleh dan banyak-banyak beribadah akan dimasukkan ke dalam surga, tapi dengan ketentuan beramal, bersedekah sebanyak-banyaknya di dunia untuk di akhirat kelak, agar Allah pun memasukkan kita ke dalam surga. Apapun cerita yang saya sampaikan ini adalah fakta real di zaman Rasulullah SAW. Dan begitu indahnya Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menakjubkan. Demikian kisah yang saya ceritakan. Semoga mendapat hidayah untuk kita semua, dan semoga bermanfaat bagi kita semua untuk di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.